Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Zaini di kampus tutorial. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan lagi belajar mengenai Microsoft Word. Oke, itu di sini ada banyak materi yang siap kita pelajari. Nah, kali ini kita akan belajar cara mengatur gambar di Word ya. Di sini biasanya di Word ya, di Microsoft Word itu kan tempat untuk mengolah kata ya. Tapi kadang-kadang kita juga perlu memasukkan ya, gambar ya untuk keperluan laporan ataupun yang lain. Nah, kadang-kadang teman-teman saya temui beberapa orang mengalami kesulitan dalam mengatur gambar atau image di dalam Microsoft Word, terutama memadukan dengan teks gitu ya. Maksudnya pengaturannya ya. Baik di makalah, laporan, skripsi, tesis atau yang lain pasti gambar ada. Nah, oke, bagaimana cara mengolahnya? Yuk ke video ini sampai habis. Oke, yang pertama ini sudah ada file ya. File Microsoft Word ya. Teks saja. Sekarang ini saya perlu menambahkan gambar ke sini. Oke, untuk menambahkan gambar ya, teman-teman misalkan download dari Google itu bisa ya. Tetapi saya rekomendasikan misalkan saya ini materinya tumbuhan ya. Tulisnya tumbuhan ya. Setelah itu teman-teman jangan langsung download melalui sini. Klik kanan, save as image ya. Jangan seperti ini. Nanti kalau seperti ini nanti ukuran gambarnya kecil ya. Imbasnya atau akibatnya nanti kadang-kadang ketika dicetak atau di-print itu pecah atau buram. Nah, lalu gimana cara download-nya? Untuk download-nya, teman-teman bisa saja klik misalkan ini ya, saya mau download ini, saya klik gitu ya. Saya itu download-nya itu melalui sini ya, bukan sini, tapi sini. Klik kanan, lalu pilih Save Image As. Nah, lalu pilih tempat penyimpanan, misalkan di sini gambar pohon. Oke, sekarang kita coba bandingkan ya. Ini yang melalui ini, yang pertama melalui langsung sini, yang kedua klik kanan, save as image, download, misalkan download ya, namanya download save. Oke, sekarang kita coba cek hasilnya, nanti akan kelihatan berbeda teman-temannya. Nah, ini dapat teman-teman lihat properties. Ini dimensinya kecil ya, hanya ukurannya 12 KB, sementara yang ini ukurannya lebih besar ya, yaitu 216, jadi hampir 2 kali lipat dan hasilnya tentunya juga berbeda juga ya, maksudnya ketajamannya. Oke, seperti itu ya cara download-nya. Jadi teman-teman gunakan ini ya, diklik dulu mau yang mana yang mau di-download, setelah itu misalkan ini, lagi ini ya, klik kanan pas di ini ya, pas di gambarnya lalu save image as. Oke, save. Oke, seperti itu ya. Oke, kita kembali ke Microsoft Word. Untuk menambahkan gambar ya, nah kan saya mau nambahkan gambar di antara judul sama deskripsi ya. Saya enter. Nah, di sini lalu pilih menu insert ya, insert lalu picture dan pilih this device ya. Kalau yang stock image sama online picture bisa, tapi ya ini stock image terbatas sesuai dengan ini Word-nya, lalu kalau online ini online. Kita pilih yang this device, jadi ambilnya dari komputer kita. Klik tuh, lalu pilih ya, pilih tadi gambarnya ya. Ini misalkan insert. Oke, seperti ini ya. Saya perkecil dulu ya. Untuk memperkecil teman-teman jangan melalui kanan kiri atas bawah seperti ini ya. Ctrl Z atau undo. Nah, undo ya. Nah, itu cara yang salah teman-teman ya. Kalau misalkan kita mengecilkan gambar melalui ini nanti tidak proporsional atau gambarnya terlihat
penyet seperti ini, kurus gitu ya, atau terlalu gemuk seperti ini. Saya undo. Nah, lalu gimana untuk mengecilkan gambar ya, itu teman-teman pakai yang pojokan ya, entah biasanya di Canva ataupun di yang lain-lain ya. Untuk ngedit pastikan kalau mau mengecilkan itu melalui pojok seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Misalkan kalau ditaruh sini, ya tetap seperti ini ya. Nah, kelihatan area yang kosong kan. Nah, kita bisa mengatur Warp tag ya, layout option kita melalui dengan cara klik ini. Kadang-kadang ada juga menu di sini atau bisa juga melalui picture option. Kalau lebih enak sih melalui picture option ya. Kadang-kadang di teman-teman menu yang dari sini belum ada. Pilih picture option, lalu di sini ada namanya warp tag ya, warp tag. Nah, warp tag ini adalah pilihan ya, pilihan yang kita bisa gunakan mengatur posisi antara gambar dan tulisan. Misalkan ini inline with text, square ya, TikTok, top and bottom behind text. Oke, kita bahas yang sering digunakan. Yang pertama ada in front of text. Ini teks itu berada di atas, mohon maaf, gambar itu ada di atas teks. Behind text, gambar itu ada di bawah teks ya. Nih, dapat teman-teman lihat hasilnya langsung bisa teman-teman pantau ya. Misalkan mulai bawah ini informal text ya. Jadi gambar itu akan menutupi teks. Behind text, gambar itu berada di belakang teks ya, dapat teman-teman lihat. Top and bottom ya, itu gambarnya ada di atas, di tengah-tengah, lalu teksnya itu di atas dan bawah. Top ya, ini bisa gambar itu memecah ini, memecah tulisan gitu ya. Jadi seperti ini ya, jadi akan melewati. Tik hampir sama ya, top sama tik. Square ya, square ini gambarnya ya sambil sama, square, tik, sama top itu intinya gambar itu akan dilewati gitu ya. Ini mungkin akan kelihatan ketika gambarnya dalam bentuk PNG, itu nanti bentuknya, ngikuti gitu ya. Inline with text seperti ini. Jadi, satu paragraf, tapi yang kalau misalkan teman-teman ingin taruh di tengah ya, pilih yang antara 3 ini, square, TikTok ya ini. Nah ini, nah ini bisa digeser seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi seperti di buku-buku ya. Di buku-buku kan seperti ini ya. Jadi ada gambar lalu teksnya itu ada di sampingnya. Dan kalau ini kita geser itu teks akan menjauh ya, ndak akan masuk. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu ya. Jadi sangat mudah sekali. Oke. Lalu misalkan saya mau nambahkan lagi insert picture di device, misalkan bunga bangkai. Nah, ini terlalu besar, saya kecilkan. Nah, ini kalau pilih yang inline, pilih misalkan square, square ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi kelihatan bagus dan rapi. Oke, itu ya untuk video kali ini. Jadi teman-teman untuk mengatur gambar yang dipadukan dengan teks itu teman-teman menggunakan menu picture format lalu pilih pop tag. Dan di sini nanti akan ada banyak pilihan ya. Ada juga ini misalkan edit poin dan lain-lain, ini silahkan teman-teman coba. Jika ada pertanyaan silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.